Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di praktikum Genomic Variants. Nah, ini outline-nya. Kita masuk ke OMIM dulu, software, lalu ClinVar, Clinic Variation untuk varian genomiknya, lalu ekspresi proteinnya, GTX portal, dan tugas praktikum. Oke. Kita paham genetik varian kemarin sudah saya jelaskan. Genetik varian maybe ada copy number varian. Jadi ini yang normalnya dia bisa bertambah, berarti ini insertion, atau dia berkurang nantinya dia bisa deletion, gitu ya. Misalnya Francis, Misan dan sebagainya. Selanjutnya sekuen varian. Sekuen varian ini adanya perubahan basa nukleotida yang mana satu nukleotida C berubah menjadi T, sehingga merubah nantinya si kode codon gitu. Apakah dia nanti merubah asam amino atau dia silent mutation asam amino yang sama. Oke. Oke, baik, kita lanjut. Pada genetic result, misalnya genetic test result si pasien ya, ini biasanya ada software lagi untuk di luar negeri itu yang kita bisa dapat data pasiennya. Data pasiennya. Ini lagi berantem nih, mohon maaf ya. Oke. Nah, jadi di luar negeri itu ada software yang bisa kita lihat data pasien, perubahan dari hasil genetiknya. Jadi ini udah di luar negeri itu udah precision medicine. Saya lupa nama softwarenya. Di situ kita bisa lihat data misalnya pasien A, pathogenetic variant identified-nya hasilnya misalnya untuk gen CFTR. Di sini variannya C itu artinya kalau kodenya C di awal itu berarti dia nukleotide ya. Nukleotide pada posisi pertama berubahnya basa nukleotida A menjadi guanin. Sehingga mengakibatkan metionin, kalau pertama kan start codon ya. Si metionin berubah menjadi valin katanya. Jadi kalau start codon itu AUG, basa pertama AUG berubah menjadi GUG, itu valin. Lalu kalau di sini, kalau dia nanti ke protein P, jadi exon ya, metionin 1 valin. Metioninnya asam aminonya 1 valin. Jadi nanti ke protein itu kodenya jadinya P.met1 val. Kalau dia basa nukleotidanya berarti C1A berubah menjadi G. Gini perubahan tulisannya. Kalau di DNA nukleotide dia C dulu kodenya 1 posisi dulu A garis miring ini dia berubah artinya ya menjadi G. Tapi kalau dia di protein penulisannya P untuk protein titik asam amino yang normal dulu, lalu posisi baru perubahannya. Oke. Lanjut di sini. Varian classification kategori, ketika kita melihat nanti varian genomic varian itu ada yang benign, likely benign ya. Ada uncertain, kita kode dengan VUS, atau likely pathogenic atau pathogenic. Untuk yang benign, dia itu belum komplit evidence bukti-buktinya dari si varian genomik tadi memberikan impact yang signifikan terhadap kesehatan. Jadi nanti kodenya benign gitu. Kalau uncertain, dia ada efek, ada pengaruh terhadap kesehatan variannya,
tetapi belum benar-benar clear, belum benar-benar signifikan datanya. Masih membutuhkan penelitian lebih jangka panjang, lebih banyak sampel lagi dan sebagainya untuk mengkonfirm itu benar-benar signifikan berpengaruh. Kalau yang likely patogenik ataupun patogenik, ini dia memiliki bukti-bukti yang lengkap, komplit dari berapa jumlah data, mungkin dari segala misalnya dari wilayah, dari berbagai benua melaporkan bahwa si varian dari genomik ini memiliki pengaruh yang sama gitu. Dan ini dia mempengaruhi fungsi dari si gen itu dan memiliki mutasi varian genomik ini, perubahan ini memberikan kontribusi sehingga terjadinya penyakit gitu loh. Bisa dia menjadi menstimulasi sehingga terjadinya timbulnya penyakit. Nah, ini contoh review how submitters classify your variant. Jadi setiap varian yang kita dapatkan, kita penelitian, kita menemukan varian genomik, kita bisa submit nanti ke klinik varians ini, namanya di NCBI. Dia nanti statusnya bisa kita interpretasikan statusnya apakah dia patogenik, lalu nanti tadi ya likely patogenik, benign, likely benign, uncertain. Nah, ini bisa kita analisis lanjut. Mengkaji tentang genomic varian, kita tahu dulu gen yang mau kita lakukan, genomic variannya apa, atau gen yang berhubungan dengan penyakit ini apa saja gitu. Jadi kita buka dulu OMIM. OMIM ini merupakan satu online katalog dari Human Gene atau Genetic Disorder, yang mana dia itu panjangannya Online Mendelian Inheritance in Mind. Nah, ini dia online ya, free, tidak berbayar. Itu dia akan menyampaikan ke kita database dari human genes dan genetic disorder. Jadi nggak hanya gen normal saja, tetapi genetic disorder juga ada di sini. Nah, di OMIM ini dia memaintain semua data itu, database itu di-maintain, diatur atau dikelola oleh John Hopkins University School of Medicine. Nah, ini dia update ya secara reguler genetic disease di sini karena ada tanggalnya. Terus ada their associated gene dan data-data yang relevan dengan gen target kita yang kita cari itu. Semua ada di OMIM. Nah, di genetic disorder yang kelainan genetik, contohnya sesuatu genomic variants yang mempengaruhi nanti itu jadinya penyakit, itu kita bisa lihat clinical features-nya, inheritance pattern, sama molecular basis. Nah, ini juga termasuk include information dari gen tersebut, DNA sequence-nya, chromosomal protein location-nya, dan protein yang dihasilkan. Nah, OMIM ini biasa sering kita gunakan untuk kajian genetik, klinikal yang berhubungan dengan genetic disorder pada penyakit pada manusia ya. Oke. Lanjut, dia tadi sudah saya bilang dia aksesnya free, tinggal menulis apa yang bisa kita cari di sini. Kita bisa masukkan di searching tools-nya itu disease name, nama penyakit atau nama gen target kita atau lokasi kromosom yang pengen kita lihat. Ibu lagi ngajar. Lalu dia juga di sini dia punya link ya. Jadi kalau kita cari di OMIM, dia ngelink ke PubMed, ngelink ke Gene Review. Jadi kita bisa klik nanti ke PubMed-nya, lari ke PubMed gitu loh. Gene Review juga. Dan dia juga mempunyai berbagai informasi genetic disorder dan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penyakit yang kita cari tadi.
Contohnya ini saya buka di Caras Proto-Oncogen GTPase, tampilannya seperti ini, nanti di OMIM, itu akan terlihat detailnya, lalu text description, cloning and expressions, lalu ada gen structure, mapping, gen function, molecular genetic. Nah, ini yang nantinya Ananda kerjakan sebagai laporan praktikum. Saya akan minta nanti satu get target, lalu gambarkan, jelaskan apa fungsi gen ini, apa molekular genetiknya. Lalu yang paling penting itu adalah allele variansnya. Nah, di sini ya, allele varian tabel view allele variansnya. Di sini dia mereport gen ini allele variansnya apa saja. Ya. Kelihatan nanti. Sudah. Nah, di sini ini ya yang kita dapatkan dari OMIM tadi, saya simpulkan ya Masya Allah. Sebentar ya, anak. Oke, lanjut lagi ya. Jadi di sini seperti yang sudah kita jelaskan, dia akan menggambarkan kelainan genetik dan juga termasuk ke depannya ya clinical feature-nya gimana dan juga inheritance pattern serta molecular basis-nya. Dan juga memberikan informasi dari gen tersebut, DNA sekuen dari gen itu, kromosomal, lokasi kromosomnya, dan produk protein yang dihasilkan. Lalu juga variasi data, variation, genetic variation, seperti yang sedang kita pelajari, itu dia memberikan, jadi di gen ini dia menemukan variasi-variasi genetik, apakah insersi, delesi, dan substitusi, lalu dihubungkannya dengan with different disease, berbagai macam penyakit yang berbeda, termasuk frekuensi terjadinya, lokasinya, dan clinical signifikannya, dampak terhadap kliniknya, kesehatannya. Nah, ada reference juga, kita bisa lihat yang meneliti ini jurnalnya apa, apakah dia berupa review, jurnal, atau case report, ataupun artikel. Nah, berikutnya genetic testing information. Nah, ini juga memberikan laboratorium mana yang menyediakan testing genetik, memberikan informasi tentang gen ini, testing gen tes terhadap mutasi atau memperoleh data ini tuh di laboratorium mana yang menawarkan jasa pemeriksaan ini. Oke. Lanjut sampai di OMIM, kita lanjut ke ClinVar namanya ya. Dia merupakan salah satu tools yang ada di National Library of Medicine NCBI yang biasa kita gunakan. Di sini kita tinggal klik ClinVar, akan terlihat seperti ini. Di sini akan tergambar using ClinVar, about ClinVar, data dictionary, download, dan sebagainya. Di sini tools, apa sih scope dari ClinVar ini? ClinVar ini dia menerima varian-varian dari genom dan menginterpretasikannya terhadap tipe apa dan kondisi, berdasarkan kondisi juga, for any type or condition. Jadi kita yang mendapatkan data genom varian, kita report di sini. Nanti dia yang akan menginterpretasikan berdasarkan tadi tipe dan kondisi yang kita sudah laporkan tadi. Nah, juga ini yang melaporkan variasi-variasi genomik di ClinVar ini biasanya itu peneliti, hasil clinical testing, hasil dari penelitian,
atau report dari berbagai macam literatur. Oke. Lanjut di sini. Oke, baik. Sebentar ya, saya ambil minum dulu. Sepertinya saya salah menghitung waktunya. Kita dari jam 8 sampai jam 9 ya, cuma satu SKS. Benar nggak ya? Ada Rio nggak sih di sini? Iya, Bu. Benar ya, jam 8 sampai jam 9 ya, 8.50 ya. Iya, Bu. Oke. Semoga cukup ya waktunya. Sekarang, oke. Lanjut. Di sini, CleanFar itu dia menyediakan informasi pada genetik ya udah Ibu jelaskan ya, dan kaitannya dengan penyakit dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk publikasi ilmiah, laboratorium klinis dan penyediaan latas genetik. Ini yang kita dapatkan dari CleanFar, deskripsi variasi genetik, lokasi pada genom manusianya di mana, hubungannya dengan penyakit atau resiko penyakit nanti yang akan didapatkan karena ada variasi genomik seperti itu, lalu interpretasi klinis dari variasi tersebut. Lanjut di sini kita masuk ke GTX portal. Oke. Apa itu GTX portal? Nah, GTX portal itu dia merupakan tissue expression portal ya. Genotype tissue expression portal. Dia merupakan web-based resource yang free, tidak berbayar, dan menyediakan dataset human gene expression dan genetic variation data. Jadi kita dapat nanti di sini data nanti yang kita akan dapatkan di sini adalah gen ekspresi dan genetic variation. Oke, bedas di sini juga bisa digunakan untuk mempelajari genetik dari human disease dan juga mengidentifikasi potensial therapeutic target terapi. Oke. Data si GTX ini, GTX portal ini diturunkan dari RNA sequencing, oke, yang sudah disubmit ke sana gitu. Nah, nanti si GTX ini dia datanya tuh bisa berupa visual, gambar ya, atau di-download gitu. Oke, nah seperti ini contohnya yang saya tugaskan nanti, dia akan menampilkan ekspresi si gen target kita itu dia ekspresinya ada di organ mana saja. Contoh di sini saya ngambil ekspresi karas ya. Nah, karas itu ternyata banyak tinggi diekspresikan di otak. Lalu di nerve tibial ya ini. Dan dia paling sedikit diekspresikan di mana? Nanti ada nilai sini namanya median TPM 25. Makin tinggi median TPM-nya berarti dia makin tinggi diekspresikan. Oke, sampai di sini ya. Saya coba praktek ke webnya. Kita ke OMIM dulu, bentar. Oke, ini. Nah, OMIM itu bisa kita masukkan disease, misalnya ya. Colon cancer. Nah, colon cancer itu berhubungan dia dengan Lynch syndrome. Colon
Oke, punten ya, minta maaf saya seperti itu karena saya di rumah sama anak-anak, suami lagi sekolah di luar, jadi apa? Kalau malam rempong ribut. Nah, jadi nanti ini yang berhubungan dengan colon cancer. Okay. Would you like also like carcinoma, neoplasia, tumor misalnya, gitu ya? Maaf Bu, Oke. tab untuk ke OMIM-nya belum masuk Bu, masih di tab PPP yang tadi Bu. Oh iya ya. Iya Bu, Oh alah, sebentar. baik Bu. Sekarang ini gimana? Udah masuk ke webnya Bu. Kalau sekarang udah bisa ya, saya ulang lagi ya. OMIM, ketik omim.org ya. Di ini. The next OMIM ya. Nah, ini ya. Kita klik di sini bisa nama gen, bisa nama penyakitnya. Oke? Di sini kita masukin colon cancer. Duduk situ aja. Iya, duduk situ aja. Atau tidur di luar dulu. Di luar di situ. Kakak mau pilih di mana? Atau duduk di bangku. Kecilin volumenya. Ibu lagi ngajar. Ya. Nah, di sini ya yang Ibu bilang tadi. Ini beberapa. Katanya ada 5.030 entry. Si karsinom. Coba kita masukin juga ini. Nah, terus kita subjek. Tambah lagi 6.974 data. Oke, coba kita buka aja colorectal cancer yang nomor 1. Nah, di sini dia menyajikan data seperti ini ya. Astagfirullah. Bentar ya anak-anak. Nah, di sini terlihat data, kalau kita masukin penyakitnya, akan terlihat di sini description-nya, si colon cancer itu apa, clinical picture-nya, patogenesis dari si colon cancer itu, bagaimana, clinical management-nya, diagnosisnya, oke. Yes. Ya, taruh sini dulu. Ibu ngajar dulu sebentar. Lalu, oke. Ya, siap. Oh, ini udah. Saya pakai Zoom-nya yang tidak berbayar ya. Jadi kita tinggal 9 menit lagi. Oke, kita bikin link Zoom. Saya bikin link Zoom yang baru aja ya. Saya stop lagi di sini biar maksimal. Oke. Kita live dulu, saya kirim link Zoom yang baru ya. Saya malas pakai Zoom Prodi Biologi, takutnya nanti lagi ada rapat gitu. Yang free, yang apa? Yang tidak, yang tersedia lebih dari 50 menit ya. Ya, jadi mohon maaf kita live dulu, saya bikin Zoom baru. Kalian saya ini ngurusin adik sebentar. Bentar ya.